Siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau sembah Dia, kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Dia saat ini. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, yes Lord. Tuhan, 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 Tuhan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sembah Dia, sembah Dia saudara, sembah Dia, sembah Dia saudara. Kira Bapak taka syukuran layar takarabatas. Yes Lord Jesus, Jesus. Ya kurang yang Bapak tak kasih kerana be lifted higher, higher, be lifted higher,
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted high. Oh, sing, oh, sing, oh, sing, in the highest. Let our King be lifted up. Oh, sing, oh, sing, oh, sing, in the highest. Let our King be lifted up. Oh, sing, Hosanna, Hosanna, in the highest. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna, be lifted higher. Yes, Lord. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted high, be lifted higher, higher. Amen. Jesus, says you be lifted higher, higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted high. One more time, say, Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted up. Oh, Hosanna, layak dipuji, disembah. Saya mau undang kita bangkit berdiri, kita sembah dia saat ini. Yes, selamat Raja atas segala. Amin. Ya, terbukti layak. Amin. Yes, Lord. Kaulah yang bertata selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu
dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari berbahasa lidah bersama. Kiarata kaya syata karyara hita karyara rararararara paya syata kararararara paya hiarata karyara rararararara ya syata karyara rapa hirapata kasyata karyara rararararara paya kiarata karyara rara paya syata karyara rarara ya ya rapa papa papa rata karyara rararararara yes. Yara pata karyara rararararara yes. Hiryata karyara rararapa yes. Shata karyara rapa. Yes God, yes Lord. Yes shata karyara rararapa yes. Yes God. Kiara pata kaya shata karyara rarararara yes. Kiaria namaya shata karyara lalamaya shi. Kinamata karya lalata karya raraya shata karya ratakaya shi. Yes God, yes Lord. Kiariata kaya shata karya rararararaya shi. Shata karya rararapaya paya shi. Kiariata karya rarararara. Mari saudara berbahasa lidah, berbahasa lidah. Shiti karya rarararara. Kiariata kaya shata karalala payash. Kiaria namara marata karya ra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 yas. Kiaria pata karya ra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 yas. Yuria pata karya rararararararayas. Shata karalala payas. Mari saudara datang dengan hidupmu. Hari ini datang datang untuk persembahkan hidupmu. Hari ini datang persembahkan hidupmu. Ya rata kasata karya rararararararayas. Yariana mana bayas shata karya rata kayas kuryata karya rararararayas yurapata karya rarararararararayas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiariata kaya syata karya pata karyata kaya. Tuhan, hari ini anak-anakmu datang ke hadapanmu Tuhan. Kiara pata kaya Satakara paya shiki. Kurku melalui pujian, pernah ku bawa selain. Mari berikan hidupmu sebagai persembahan yang terbaik, sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah. Hari ini kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Di hatiku sebagai penyembah. Mari angkat tanganmu, katakan lagi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
Kami mau berikan yang terbaik hidup kami Tuhan. Kiarataka sata karya papata karya ralapayash. Tatamu Yesusku, terimalah korban syukur kami Tuhan. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembah, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai penyembahanku, kami mengucap syukur Tuhan. Biar hari ini Tuhan, ketika kami memasuki sebuah masa yang baru, kami masuk dengan mempersembahkan hidup kami di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kepadamu Tuhan, hanya padamu Tuhan, kami persembahkan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari buka Alkitab saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Sekali lagi buka Alkitab saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Simpan dulu ayatnya saudara. Saudara, pada waktu saya berdoa beberapa minggu yang lalu, ketika saya berdoa buat Rosh Hashanah, buat masuki sebuah masa yang baru, saya dapat sebuah penglihatan. Penglihatan yang pertama, saya dapat penglihatan ada sebuah gerbang, ada sebuah pintu gerbang terbuka. Dan ketika orang naik di pintu gerbang itu, di situ kita akan melihat sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi, kita akan lihat. Saudara, saya pernah sharing, saya pernah kirim WA saudara, ayat Alkitabnya di Wahyu, yang katakan naik kemari, karena pintu telah terbuka, akan melihatkan apa yang akan terjadi setelah ini. Saudara, Tuhan pada waktu beri saya penglihatan, pada waktu saya penglihatan saya tanya Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Tuhan berkata, pada waktu nanti kita masuk ke dalam sebuah tahun yang baru, kita akan dibawa Tuhan untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Paham nggak saudara? Sekali lagi, ngerti nggak dulu saudara? Anda akan diberitahu Tuhan, Anda akan jadi orang yang mengerti sesuatu yang akan terjadi di depan. Saudara, kalau Anda jadi orang yang bisa mengerti sesuatu yang akan terjadi, maka Anda akan jadi orang hebat. Percaya gak saudara? Iya yes. Tuh, Anda bisa bayangin kalau ada orang ngomong gini, kekuasaan itu kekuasaan yang besar itu ketika orang mengerti akan informasi yang akan datang. Ngerti saudara? Nah saudara, Tuhan mau kasih ini, Tuhan mau beri ini. Tapi masalahnya, pada waktu penglihatan itu diberi, saya melihat jelas di depan gerbang itu ada sebuah mesbah. Dan di mesbah itu saya dengar Tuhan berkata gini, taruh korban bakaranmu. Buka Alkitab saudara. Saya mau bicara tentang korban bakaran saudara. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di depan gerbang itu Tuhan taruh sebuah mezbah korban bakaran. Dan Tuhan berkata, sebelum engkau sampai pada gerbang itu, engkau harus taruh korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, saya doa, saya tanya Tuhan lagi, Tuhan maksudnya apa? Perjelas Tuhan, karena masih belum jelas buat saya. Lalu Tuhan bicara masalah yang spesifik. Buka Alkitab saudara, Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Yeremia pasal yang ke-7 ayat 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Saudara, kalau kita lihat dalam bahasa yang aslinya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, put your burnt offering on top of your sacrifice. Taruh persembahan korban bakaranmu di atas. Kalau bahasa Ibraninya sacrifice artinya korban sembelihan. Jadi di mezbah itu ada dua jenis korban. Yang pertama adalah korban sembelihan. Yang kedua adalah korban bakaran. Dan Tuhan jelas berkata, sebelum engkau masuk dan menikmati berkat dari Rosh Hashanah, Pei Dalet, kamu harus melewati mezbah. Dan di mezbah itu ada dua macam persembahan. Yang pertama, korban sembelihan, jatuh. Yang kedua adalah burn offering. Ngerti sudah? Ada dua. Sekarang ini, mari kita bicara apa bedanya korban sembelihan dan korban bakaran. Saudara, korban sembelihan ketika saya pelajari, saudara, korban sembelihan biasanya digunakan, dipakai atau dilakukan saat event-event tertentu. Apa maksudnya event tertentu? Kalau orang Yahudi ngelakuin dosa, maka dia harus bawa korban sembelihan. Orang yang kaya bawanya apa? Lembu. Orang yang nggak terlalu kaya bawanya apa? Domba, jangan kambing. Tegal itu di sate enak itu. Batibul. Domba. Tapi orang yang terbatas, maka dia akan bawa merpati. Tidak boleh bercacat dan bercelah. Itu adalah persembahan korban sembelihan. Dan itu karena dilakukan pada event-event tertentu. Orang menikah, mau menikah, datang ke bait suci, bawa korban sembelihan. Orang punya habis panen, bawa korban sembelihan. Apapun, itu namanya korban sembelihan. Itu dilakukan pada waktu ada acara-acara tertentu atau insiden. Itulah saudara. Diberikan pada waktu ada tujuannya. Tujuannya apa? Dosa, ucapan syukur, syukuran, sama aja. Kita juga seringkali gitu kan, beli rumah baru, ngadain apa? Ucapan syukur, syukuran. Punya anak, syukuran. Syukurannya bagi-bagi makan, gitu, di gereja dan di mana-mana. Itu korban sembelihan. Lalu apa bedanya dengan burnt offering? Saudara, ayat yang tadi kita baca, taruh sajalah korban bakaran on top of the sacrifice. Di atas dari korban sembelihan, taruh ada di atasnya.
Saudara, pada waktu kita baca ini seringkali kita baca ini lewat-lewat aja kan. Saya juga sama. Pada waktu saya baca ini lewat-lewat aja, nggak ngerti apa artinya, pokoknya baca aja. Tapi hari itu Tuhan bicara, nak, baca ini, pahami ini. Ini penting buat kita, saudara. Burnt offering seharusnya dikerjakan setiap saat. Burnt offering tujuannya apa? To dedicate your life to God. Untuk mendedikasikan hidupmu ke Tuhan. Burnt offering tujuannya apa? Burnt offering tujuannya adalah menundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara, burnt offering lebih kepada mempersembahkan, mengikis, memotong kedagingan kita. Mempersembahkan, mengikis semua ego kita. Burnt offering artinya menghajar, menghantam kesombongan kita. Amin, saudara. Merendahkan hati kita, merelakan kita diinjak, padahal kita bisa balas injak. Nanti saudara, that's burnt offering. Saudara, dalam hidup kita ini harus engkau lakukan di atas daripada korban sembelihan. Saudara, persembahan yang terbaik itu bukan jumlah uangnya, bukan berapa besar engkau bisa beri. Anda bisa 1 miliar beri sekalipun, tapi ketika kamu nggak bisa kasih burnt offering, yaitu hidupmu diberi ke Tuhan, persembahan yang 1 miliar tidak ada artinya. Tapi persembahan yang sejati adalah ketika engkau memberikan sebuah karakter-karakter yang menyenangkan engkau nih, tapi yang Tuhan gak suka. Semua kehobi-hobi, kesukaan-kesukaan yang Tuhan gak suka, tapi kamu taruh di atas mezbah itu. Saya percaya tidak mempertanyakan Anda semua tentang korban sembelihan. Saya tahu, saya sangat percaya kita semua, baik yang onsite ataupun yang online, semuanya Anda sudah jagolah persembahan perkara keuangan. Saya tahulah, beberapa dari Anda saya ngerti pernah yang namanya memberikan persembahan sampai habis uangmu semuanya. Pernah mungkin. Tapi hari ini saudara, ada sebuah level persembahan yang baru. It's not about sacrifice. Ini bukan tentang korban sembelihan, tapi burnt offering. Saudara, saya mengalami saudara, harus mempersembahkan, harus mematikan, membunuh ego, membunuh yang namanya merasa berjasa, membunuh yang namanya merasa kuat, merasa lebih hebat. Iya saudara, melepaskan apa yang menjadi hak, melepaskan apa yang engkau tahu kalau kamu lakuin ini kamu pasti menang. Tapi bisa nggak kamu membiarkan dirimu kalah dan membiarkan Tuhan membuat kemenangan dengan cara engkau kalah? Ngerti nggak saudara? Seringkali kan kita ini maunya menang dengan manusia. Menang dengan cara manusia itu seringkali adalah nyikut, nginjek, ngerebut, rampas. Tapi menang dengan cara Tuhan adalah membiarkan kita kalah secara manusia. Ya saudara. Tapi seringkali kita pengennya apa? Menang dengan cara kita. Fight dong, bertempur dong, perang dong, rebut dong, rampas dong, pertahankan dong. Cara Tuhan adalah lepasin aja. Ngerti gak saudara? Cara Tuhan adalah biarkan kelihatannya engkau kalah, nggak apa-apa. Dipersalahkan, nggak usah bela diri, udah diem aja. Itu cara Tuhan untuk kita menang, bukan cara kita untuk kita menang. Oh, saya ngalamin, saya sedang alami saudara.
Saya tahu saya kalau lakuin A, B, C, D, saya tahu saya bisa pertahankan. Tapi Tuhan bilang apa? Nah, buat apa? Kamu menang dengan caramu, tapi di depan mataku kamu kalah. Kalau kamu mau menang pakai caraku, biarkan dirimu kalah. Ini jangan ditangkap sama para orang-orang pemalas yang ngomong, kalau gitu aku nyerah, gak usah kerja, tak timpuk kepalamu. Gak bisa, saudara. Ini bicara tentang pada waktu engkau sedang mengikis hidupmu di tengah-tengah proses. Sering nggak Anda dipersalahkan ketika Anda nggak salah? Jujur aja, jujur. Siapa pernah nggak difitnah? Pernah nggak disakiti, dijolimi? Hah? Apa jangan-jangan di sini adalah barisan orang-orang yang terzolimi? Cara menangmu jangan memberontak dan marah. Cara menang kita harusnya apa? Sudah, biarkin aja. Mau diapain? Monggo. Mau diinjak, injekkan sok. Kurang kenceng, ayo kencengin lagi. Itu cara Tuhan menang, saudara. Saudara, cara Yesus menang bukan menghantam para orang-orang yang ingin menyalibkan dia. Pernah nggak baca Alkitab kisah? Ada kisah yang nyalipin Yesus itu tiba-tiba mau nyalipin langsung stroke. Nggak ada kan? Dia biarkan kan? Betul nggak? Dia kosongkan dirinya. Dia berikan hidupnya. Nggak ngelawan, nggak berontak. Anda pikir Yesus nggak bisa berontak? Anda pikir Yesus terlalu lemah? Pada waktu mau ditangkap bisa nggak Yesus ngomong gini, semua stroke, bim, salah bim, stroke semua, saudara. Tapi Yesus lakuin lu nggak? Enggak. Nah, saya ngomong ini karena saya sudah ngalamin. Sebelumnya saya nggak bisa ngomong ini karena apa? Saya orangnya tipe fighter, bertempur dulu, gelut dulu, baru lihat hasilnya. Tapi beberapa bulan terakhir ini, sebulan terakhir ini, Tuhan ngajarin apa? Taruh burn offering. Burn offering itu sakit, saudara. Burn offering itu nggak enak. Diiris, saudara. Tapi biarkan. Saudara, kemarin saya baru pulang dengan Pak Kris dan beberapa teman di sini. Kita dari Soe, saudara. Luar biasa. Lautan manusia datang. Saya sempat menyusup. Padahal saya harusnya tugasnya duduk di sebelah bupati. Tapi saya ini geli, saudara. Kalau udah ada acara gitu, saya pengennya berdiri dan ngecek sampai ke belakang, lihat apa yang harus dilakukan, saudara. Lari apa yang kayaknya mau lari. Saya duduk di sebelah bupati basa-basi. Oh iya Pak, iya Pak. Rasanya bukan saya, saudara. Saya sempat WA Pak Kris Muntu, please cepat datang. Langsung duduk di sebelah bupati. Gantiin saya mau lari. Enggak juga, saudara. Sudah saya tarik Pak Kris Muntu salaman dengan bupati. Saya pergi, Pak Kris Muntu ikut pergi. Akhirnya bupati duduk sendirian, saudara. Dan hari itu pada waktu saya masuk ke tengah, saudara. Orang sudah penuh manusia. Saya masuk tengah. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, kacung gundul ini siapa, Tuhan? Aku nggak layak untuk melakukan pelayanan ini. Saudara, kemarin itu adalah event terbesar di kota itu sepanjang sejarah. Bahkan konser musik dunia, band-band yang ternama yang di Indonesia pernah ke Soe juga, ngelakuin konser juga, tidak pernah sebesar yang kemarin. Gede sekali itu, banyak sekali orang datang, saudara. Dan yang ajaibnya pas saya di tengah itu Tuhan ngomong gini, caramu menang adalah kemarin kamu merelakan. Caramu menang adalah ketika kamu merelakan kamu mati. Saudara, tahun kemarin umur saya itu 44, saudara. 4 tuh ngerti kan angka apa? Ini Cina-Cina di sini tahu semua.
Batak nggak ngerti, udah diem. Ambon, Batak, diem dulu. 4 angkat Cina. Mati. Nggak ada tuh lift lantai 4 tuh nggak ada di hotel-hotel tuh. 4. Jadi kalau 2 tuh 4 apa tuh, mati dan mati. Aku kaget loh dikata-katain modar. Untung nggak bilang mampus. Mati dan mati. Apa yang mati? Ya itu. Saya tahu hari-hari inilah, saat beberapa minggu terakhir inilah saya baru paham. Mematikan. Kadang-kala ya, saya sudah bikin sesuatu, membangun sesuatu yang baik, yang bagus. Dan ketika itu harus diambil daripadamu. Pertahankan atau enggak? Pertahankan atau kamu bilang, lu gak ngerti kan, gue udah capek-capek lo bikin ini. Kamu berani-beraninya ngambil. Mau pertahankan atau mau lepaskan? Itu loh, kadang-kadang burn offering. Ngerasa diri berjasa, kan aku yang bangun, aku yang bikin. Lepasin, kasih ke mezbah Tuhan, bakar jadi korban bakaran. Saudara, pada waktu saya di tengah-tengah itu saya nangis, saudara. Karena bukan saja orang banyak, tapi saya dengar Tuhan ngomong seperti ini. Kamu sudah mati dan kamu menuju namanya anugerah. From death to grace. Dari kematian menuju anugerah. Saya tahu saudara, 4, 5 itu adalah angka anugerah. Saya bilang terima kasih Tuhan. Anugerah, semua hanya karena anugerah. Semua hanya karena anugerah. Tidak ada satupun kemampuan dan kekuatan kita yang membuat kita berhasil. Semua karena anugerah. Amin saudara. Hari ini saya coba membuka dengan sebuah perkataan. Put your burnt offering on top of your sacrifice. Sacrifice-nya harus ngasih nggak? Ngasih. Harus kamu kasih. Korban sembelihannya harus kamu kasih. Tapi di atas dari korban sembelihan yang terpenting, lebih penting daripada korban, bukan lebih penting apa ya, di atasnya kita harus taruh namanya burnt offering. Ketika kau sudah lakukan itu, maka ketika kamu masuk, kamu akan lihat apa yang akan terjadi di depan. Kamu sudah dikasih tahu dulu. Kita dikasih tahu Tuhan, akan terjadi ini. Kamu siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Amin saudara. Nah lihat saudara, nanti Anda akan lihat kalau Anda benar-benar berikan korban hidupmu. Apa sih, gimana sih korban hidup tuh? Termasuk kemalasan-kemalasanmu loh. Kalau doa males, baca Alkitab males. Yang sukanya streaming, kan di luar, kalau yang streaming ini di luar kota saudara. Yang dalam kota bisa datang tapi streaming cuman karena apa? Males. Ini aja Sabtu Pak, malam Minggu macet, males. Bertobat. Baru macet aja takut datang. Ayo. Saya nggak nyindir, saya mau nabrak sekarang, bukan nyindir saya mah. Nanti ya saudara ya. Jadi mari hari ini taruh korban bakaranmu. Apalagi sih yang baru dijutekin orang, kesinggung, marah segala macam. Ayolah taruh itu semua. Amin saudara. Waktunya kita akan melihat apa yang akan terjadi. Pintu gerbang sudah terbuka. Saudara, pada waktu saya belajar tentang kunci Daud, kemarin belum lama saudara, belum lama, saya ini lagi belajar untuk yang Turki. Pada waktu saya sampai di kunci Daud, ada orang telepon, ada orang WA saya, kok minta alamat? Apa? Aku mau ngirim sesuatu, Tuhan suruh. Apa? Dia itu orang Solo yang biasa bikin tabut perjanjian yang gitu-gitu saudara. Aku digerakin Tuhan, kasih kamu kunci Daud. Saya
Saya ngerti satu hal saudara, ini tahun akan menjadi tahun gerbang yang terbuka buat kita. Baru gerbang pengetahuannya akan terjadi di depan. Ada banyak gerbang lagi yang Tuhan mau buka. Masalahnya siap nggak kita saudara? Kalau kita sampai nggak siap dan kita nerima itu, hancur. Percayalah, hancur. Saudara gini, berkat Tuhan itu, percaya nggak? Berkat Tuhan itu bisa membunuh kita kalau kita nggak siap. Nah, cara siapnya gimana? Ya ini hidup ini loh disiapin. Karakter dikikis, dihancurin, dibentuk ulang sama Tuhan. Kita ini mau dibawa naik, saudara dengar ya. Ini yang Tuhan bicara. Pada waktu kemarin KKR juga Tuhan bicara. Good job, nak. Kasih tahu ke semua orang-orang yang mendukung kamu, kerjaannya goal. Karena Tuhan ngomong ini, Oktober November akan masuk masa terobosan besar. Kamu akan lihat terobosan besar. Tapi aku minta sebelum kamu masuk itu, aku mau 10.000 jiwa. Karena saya meresponi sudah. Amin. Saya ingat dengan perkataan Tuhan ngomong gini. Kalau ada orang yang meminta kamu berjalan 1 mil, kamu harus jalan berapa? 2 mil. Lalu saya ngomong ini sama tim yang di NTT. KKR, Tuhan minta 10.000, kita kasih 20.000. Karena kita harus beri lebih dari apa yang Tuhan minta. Saya bilang 20.000. Begitu ngomong, baru hati mikir, duitnya piro ya? Uangnya berapa ya? Kemarin tuh habis sampai 300 juta loh saudara. Itu satu mobil. Tambah cepet lagi dapat mobil apa ya? 300 juta lebih saudara. Dan 10.000 kasih 20.000, yang datang 29.000. Saya sobekkan kertas dan semuanya. Terdata semua 29.000 yang datang kemarin. Itu gelap, nggak kelihatan aja, orang samping sana, samping itu banyak sekali. Nggak ketampung di lapangan. Banyak sekali. Saya ini diajakin makan malam sama pendeta kan gak enak saudara. Tuan rumah, Pak ayo makan. Saya pikir dekat jalan di laut, tengah-tengah lautan, manusia nyesel saya. Gak bisa pulang. Karena apa? Macet semuanya, mobil, truk, mobil pick up di mana-mana. Tapi di luar lautan manusia sangat percaya. Kemarin tanda terobosan akan segera tiba. Buat saya percaya masa panen sudah tiba. Iya saudara, masa panen sudah di depan mata dan sudah tiba. Karena kemarin sudah jebol. Tuhan minta 10.000, kita kerjakan 29.000. Dan saya tahu setiap Anda yang ikut terlibat dalam dana, nggak usah ngomong, tapi dana saya kemarin cuma nyumbang 50.000, nggak masalah. Bukan perkara jumlah, perkara hati loh. Ketika kamu ngasih 50.000, kamu bilang, aku sepakat, udah cukup. Kecuali Tuhan ngomong, kasih 20 juta, kamu kasih 50.000. Nah itu urusan sama Tuhan sendiri ya. Tapi semua kita, saya nggak ikut nabur kok. Saya cuma bisa berdoa. Itu pun Tuhan hitung. Ada beberapa orang yang WA saya, Pak maaf, keadaan keuangan saya nggak cukup. Saya sudah berjanji, saya akan puasa dari kalau nggak salah mulai dari tanggal 1 September sampai tanggal 14. Saya akan sehari makan cuma 1 kali, tanpa minum, untuk doa buat KKR di Soe. Saya tahu ya, itu Tuhan hitung. Dan kita akan terima terobosannya. Jadi Anda semua yang kemarin ikut nabur, tidak peduli jumlahnya berapa, ataupun nabur cuma nabur tenaga, datang ke sana ikut pelayanan, Anda siap-siap. Masa panen telah tiba.
terobosan sudah datang. Anda akan lihat, saudara. Saya feeling so good. Kenapa? Saya percaya masa panen sudah tiba. Bayangin, baru masuk tengah-tengah lihat, ngomong terobosan sudah tiba. Anjing saya satu langsung masa subur. Anjing yang mahal lagi, saudara. Nah, itu kan tanda masa panen telah tiba. Berapa banyak saudara percaya kita sudah masuk dalam sebuah masa panen yang baru, saudara. Anda akan nikmati. Karena yang streaming, Anda yang di tempat ini, saya beritahu masa panen sudah tiba buat kita. Amin, saudara. Saudara, saya punya satu video. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang Sudahkah Anda semua bersyukur dengan gereja dan semua fasilitas yang Anda punya? Tadi saya mengajak Anda untuk melihat ibadah satu gereja yang ada di NTT di dekat kota Sore. Mari. selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pendeta Yeskiel Witihajo. Saya mengembalakan di Gereja Eklesia Kuna, Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya mengembalakan di sini dari tahun 2021. Jumlah jemaat ada 11 KK, jumlah jiwa 47. Pekerjaan jemaat di tempat ini semuanya petani dan juga ibu rumah tangga. Pergumulan saya bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini adalah ingin memiliki satu buah gedung yang layak untuk kami pakai di dalam beribadah. Kondisi gereja saat ini terbuat dari pelepah bebak dan juga seng-seng bekas yang dimana kalau kami beribadah itu kadang kepanasan, kadang kehujanan, namun kami tetap semangat di dalam melayani Tuhan dan juga memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya hari ini ada di depan gereja Kemah Injili Indonesia, saudara. Saya melihat sebuah gereja dengan kondisi yang menurut saya kita perlu untuk turun tangan untuk membantu gereja ini. Saudara, ketika saya pertama kali melihat gedung gereja di belakang saya ini dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, papa mama yang ada di belakang saya ini, ada sebuah pertanyaan dalam hati saya, yaitu sudahkah kita semua yang ada di Jawa, yang ada di kota Bandung, Jakarta, dan lain-lain bersyukur dengan gereja kalian masing-masing, gereja kita masing-masing dengan segala fasilitas yang mungkin bisa dikatakan jauh sekali lebih baik daripada apa yang saya saksikan di belakang saya, saudara. Hari ini dengan cara kita bersyukur, kita mau melakukan sesuatu buat gereja yang ada di tempat ini. Mari saudara bergerak bersama-sama dan kita bisa menabur untuk pembangunan gedung gereja yang ada di belakang saya ini, saudara. Saya percaya ketika kita memberikan apa yang Tuhan percayakan, harta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini, saya percaya itu adalah sebuah taburan yang akan membawa sebuah tuaian besar buat setiap kita. Mari saudara, saya undang kita semua ikut terlibat untuk membangun gereja di belakang ini, saudara. Gereja Kemah Injili Indonesia. Mari jadi bagian, jadi orang-orang yang menjadi berkat buat anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara. Lihat saudara, mereka semua di tempat ini dan mereka semua mencintai Tuhan walaupun dengan kondisi yang menurut saya sangat memprihatinkan, tapi mereka tetap bersemangat untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara ikut terlibat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudara-saudara, nanti Anda akan lihat di belakang saya ada seperti danau kecil, itu sumber mata air buat desa di sini, saudara. Dan itu dipakai untuk orang banyak, dan kalau nanti musimnya sudah semakin panas, itu akan habis dan kering. Dan itu dipakai untuk babi, untuk ternak, segala macam. Itu airnya. Jadi nanti kalau musim panas tiba, itu akan habis semuanya, dan mereka akan harus mencari sumber air yang lebih jauh lagi. Tadi kita barusan dari sana, perkampungannya. Jadi dalam waktu dekat kita, desa apa namanya? Linam Nutu. Kita akan gali sumur juga di sana supaya orang-orang sini tidak usah kesusahan air lagi. Oke, mari ikut serta, ikut dalam bagian ambil bagian dalam misi ini untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang menderita kekeringan. Tuhan Yesus berkati. Nanti satu hari saya akan tunjukkan saudara lagi video. Ada satu ibu-ibu usianya udah cukup lanjut, lumpuh, hidup sendiri, kemana-mana ngesot, saudara. Benar-benar kemana-mana ngesot dengan berbatuan seperti itu. Tadi saudara yang Anda lihat gereja tadi, itu gereja yang saya sudah mulai beberapa bulan yang lalu, sudah kirim uang, tapi baru bisa bikin pondasinya aja. Pondasi tadi yang Anda lihat bebatuan itu pondasi, tinggal dibangun gerejanya. Dan itu saudara, buat saya ketika saya ngelakuin ini, itu adalah sacrifice. Jangan pernah berhenti bersacrifice, memberikan korban sembelihan. Tapi juga jangan berhenti memberikan burnt offering. Ke depan kita akan lihat Tuhan akan kerja lebih banyak lagi, saudara. Saudara, nanti saya cerita banyak, saudara, tentang proyek di NTT. Karena Tuhan ngasih gambaran, ngasih penglihatan yang dahsyat yang akan terjadi, saudara. Kemarin sebuah sejarah dicetak di SOE, di KKR itu. Orang berpikir SOE nggak mungkin ada acara sebesar itu. Apalagi orang-orang yang maju, bukan orang terkenal. Saya sama Kristus apa sih, saudara? Kita terkenal di kalangan kita sendiri. Maksud saya yang kenal kan ada. Kalau yang luar kan yang nggak terkenal. Ya kan, kita jalan di mall juga nggak ada yang minta foto sama kita kok, saudara. Jadi, tapi Tuhan tetap mau kita lihat dan lakukan perkara yang besar. Amin, saudara. Kemarin salah satu KKR terbesar bukan di kota SOE, tapi salah satu KKR yang terbesar yang pernah ada di Pulau Timur, di provinsi NTT. Jadi saudara, mari dari semua, kalau Anda tahu, saudara, itu semua, kita bukan gereja besar, kita bukan gerakan ministry besar, semua dari kita dan oleh kita sendiri yang kerja, saudara. Tapi bagi Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semua karena Tuhan dan untuk Tuhan. Amin, saudara. Siap masuki Peidalet dan kita akan menikmati semua yang terbaik, Chris. Haleluya. Nah, kalau saya sudah cari tempat duduk ini, beberapa dari saudara sudah resah, saudara. Yang ngajar aja cari tempat duduk gitu kan ya. Nggak apa-apa kan? Ini bagusnya di mana ini? Saudara, headroom jangan terlalu jauh. Oke. Sorry. Seperti yang tadi yang disampaikan saudara ya, ketika saudara memahami, saya ini ngucap syukur saudara ya, seperti acara kemarin. Dari jauh-jauh hari itu sebenarnya waktu Jo ini ngajak ya saudara, saya ngucap syukur juga, dia ngerti kelemahan saya, susah ingat ini itu gitu saudara ya. Jadi sebenarnya beliau sudah ngajak saya untuk terlibat, tapi nanya-nanya tanggal ke istri saya gitu. Terus pada waktu diingatkan lagi, ini siap ya ke NTT. Loh, apa dulu, tak bawa dalam doa dulu, enak aja dalam hati saya saudara. Lu udah ngomong dari lama gitu. Dan ternyata oh sudah diatur jadwalnya. Saya dalam hati saya ini gini, duh Tuhan, terlibat dalam KKR kayak gini lagi,
Dredeg gitu dalam hati saya tuh saudara. Udah cukup lama kan ya, apalagi di Keva tuh udah cukup lama saudara. Nggak kesana. Terus saya bawa dalam doa saudara. Saya sebelumnya nggak tahu ini skalanya segimana. Tapi Tuhan ngomong ini skala besar. Besarnya segimana saya juga nggak tahu saudara. Terus di situ sebenarnya Tuhan seperti menawarkan gini, lu mau mundur tah gitu. Ini saya nggak cerita sama siapa-siapa nih ya sebenarnya ya. Bahkan sama Jo juga saya nggak cerita gitu. Mungkin kalau saya cerita sama Jo, wah mundur ya wes terserah gitu mungkin ya. Maksudnya mundur dari penawaran dari NTT gitu. Tapi Tuhan, lu mau mundur gitu. Itu kayak kepala saya itu kayak kelak kebuka gitu. Apa yang saya pernah sampaikan yang saya dapat dari Tuhan, bahwa kegerakan Tuhan di akhir zaman itu akan terus bergulir dan akan terus terjadi. Dengan atau tanpa kita itu akan tetap terjadi. Artinya kalau misalnya kita boleh terlibat, itu beban atau kehormatan? Kehormatan. Percaya nggak percaya saudara? Ini mungkin sebuah sejarah yang besar. Bahkan kemarin dibilang konser sekuler, konser rohani bisa dibilang ini sangat besar saudara dibandingkan apa yang sudah pernah terjadi. Tapi sadar nggak sadar, pada waktu Jo juga dapat dari Tuhan untuk menyambar atau tidak tentang hal ini, saya yakin betul hal yang sama itu Tuhan bukakan. Ini ya, dengan atau tanpa kamu ini akan tetap terjadi. Malah beliau ngomong, ya wes 20.000 gitu ya. Nyalinya rada dahsyat gitu. Kalau saya belum tentu ya saudara. Anda harus ngerti saudara. Ini di masa-masa penghujung zamannya jangan sampai kita nggak terlibat loh saudara. Karena dalam tanda kutip ya, segala faktor yang ada, pertimbangan di daging kita dan di jiwa kita, terus kita sok pinter, kita sok menghakimi dan lain sebagainya, akhirnya pergerakan kita sendiri terlambat. Yang rugi bukan Tuhan. Tuhan dengan atau tanpa kita lawatannya akan tetap terjadi. Loh kalau misalnya Tuhan pakai salah satu lembu atau kambing atau domba atau apapun yang disoe, tiba-tiba ngomong Yesus dahsyat, lawatannya gede banget itu pasti. Loh, keledai aja bisa dipakai sama Tuhan untuk ngomongin Bileam kan gitu. Tuhan bisa pakai hewan ternak apapun untuk kegerakannya, bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan mau untuk melibatkan saudara dan saya. Bisa nangkep ya saudara. Ini kita belajar gitu. Saya sangat mengucap syukur ketika sudah selesai semua. Karena bisa dibilang pada waktu pulang pulang dari Soe ke Kupang, dari Kupang ke Bandung saudara. Itu saya udah puyang-puyangan saudara, mabok darat saudara. Mabok darat karena ya itulah ya saudara kan, naik bis duduk nyamping, banting kanan banting kiri ya. Rupanya sopirnya lupa di belakangnya itu manusia mungkin. Lompat sana lompat sini. Yang paling manja itu saya, malu saya saudara. Begitu nyampe muntah-muntah dan lain sebagainya. Aduh saudara, ngerepotin saya nih. Tapi saya pada waktu naik pesawat itu pada waktu landing itu saya terharu gitu saudara. Tahun ini selesai dengan kuat. Itu kayak baru ingat. Habis itu kan langsung Rosh Hasanah. Iya toh. Setelah itu habis itu Rosh Hasanah loh. Udah gitu langsung ngelihat foto-foto. Kayak konser sekuler pun belum pernah diadakan sebesar itu.
Langsung dalam hati saya saudara, ya lumayan ya aku gitu kan. Ya lumayan ya, aku ngomong ya lumayan gitu. Langsung keinget lagi, ingat dengan atau tanpa kamu ini akan tetap bisa berjalan. Ingat Chris, peidalet, di mana kita harus tetap posisikan hati kita sebagai hati orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tetap naruh kepala kita di bawah kaki Tuhan. Di situ, oh ya, amin Tuhan, amin gitu. Anda harus ngerti saudara, apalagi tadi Jo sudah sempat sampaikan, Pak Jo sempat sampaikan tentang korban dan lain sebagainya. Salah satu korban hidup itu adalah bagaimana saudara dan saya menanggalkan bagian dari hidup kita. Karakter-karakter yang Tuhan gak suka. Kalaupun kesombongan ketika itu dipotong, pasti ada sesuatu yang sakit dan lain sebagainya. Seperti tadi yang sempat disampaikan bagaimana Yesus menjalani dari ketika dia doa di Getsemani sampai akhir perjalanannya di Golgota. Yesus itu bukan tidak berdaya loh ya, beda. Wah Pak, saya tidak berdaya dan dianiaya. Oh itu beda saudara. Anda punya kuasa untuk membalas tapi Anda nggak balas, itu beda. Ngerti maksud saya saudara ya? Saya punya istilahnya gini lah, saya punya sedikit ketangkasan lah untuk bela diri gitu katakanlah. Saya digampar orang di jalan, saya nggak balas dibandingkan dengan orang yang digampar di jalan karena nggak bisa balas, beda. Mereka nggak bisa balas karena mereka lemah atau takut gitu ya. Terus pulang, wah aku nggak balas ini. Dibandingkan Anda bisa balas tapi Anda memutuskan untuk Anda tidak membela diri, Anda memutuskan untuk Anda diam. Beda nggak? Beda saudara. Semakin Anda dan saya nanti ya, ini ketika tadi sudah disampaikan tentang kunci Daud dan lain sebagainya. Semakin Anda akan dipercayakan yang namanya pengurapan, otoritas, kuasa. Jangan sampai kita serampangan dengan itu semua. Kalau misalnya kita serampangan, ini akan jadi masalah saudara. Karena ya sekali lagi kayak Tuhan Yesus, dia bahkan kalau misalnya sebelum naik ke atas kayu salib, yang paling berat pertama itu kan di mana sih? Getsemani kan. Di Getsemani itu sempat kan Tuhan Yesus dipanggil, mana yang namanya Yesus gitu kan. Rupanya Tuhan Yesus ada kepancing dikit mungkin ya. Aku gitu, rebah semua langsung gitu. Ini aku, wah rebah semuanya. Mungkin Tuhan gini, aku jawabnya mungkin terlalu kenceng gitu ya mungkin. Tapi saya pernah bayangkan hal itu. Di satu titik dia putuskan, no. Enggak. Nah ini ketika ini ada dalam hidup saudara dan saya, kuasa, otoritas, pintu-pintu apapun yang Tuhan bukakan, jangan sampai sembarangan saudara. Saudara, kita sekarang secara khusus belajar tentang Rosh Hashanah, atau secara khusus apa saja tentang Rosh Hashanah ini. Terus kita memasuki Rosh Hashanah ini seperti apa dan lain sebagainya. Saya harap saudara sudah melihat pengajaran-pengajaran sebelumnya tentang Rosh Hashanah. Karena sekali lagi hari ini tidak akan diulang. Karena kalau diulang ya panjang lagi kan gitu. Ya nggak diulang aja bisa panjang ini mungkin. Ya, wah aku belum lihat ya, salamu dewe lihatan di YouTube kan gitu ya. Tapi secara khusus hari ini nih saya mendapatkan sebuah rema yang sangat kuat saudara. Tahukah saudara, nanti salah satu tindakan profetik yang kita kerjakan adalah kepala ikan. Jadi Pak ya kalau hari ini di sini kita nggak kepala ikan, kita masih punya berapa hari Rosh Hashanah, Anda cari kepala ikan sendirilah. Atau mau kepala apa yang Anda makan terserah gitu, jangan kepala manusia aja. Dibilang bahwa Rosh Hashanah ini adalah kepala dari tahun. Tapi ketika saya doa, saya mendapatkan sebuah email yang pembahasan gini. Di kepala tahun, di awal tahun, Tuhan menjalin, mendesain DNA
tahunmu. Ngerti saudara? Tuhan mendesain DNA tahun saudara. Ini saya silent dulu, nyebelin banget ya. Nah, Tuhan mendesain DNA tahun saudara. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana Anda mengawali kepala tahun ini, itu akan mempengaruhi perjalanan saudara di tahun yang depan ini saudara. Sama seperti seorang perenang yang meluncur di dalam perlombaan. Bagaimana dia meluncurnya, kekuatannya dia ketika meluncur awalnya itu akan menentukan dia akan menyelesaikan finish atau enggak. Bukan finish atau enggaknya, menang atau enggaknya itu bisa dilihat dari bagaimana dia men-start itu semua. Daud sempat ditulis dalam firman Tuhan, di awal tahun harusnya raja-raja berperang. Nanti di mana Pak ayatnya? Bukan di Matius ya, bukan di Matius. Cari itu tentang Daud di mana? Perjanjian Lama yang pasti. Raja-raja Daniel, ya Anda nanti melihat di situ. Di awal tahun yang harusnya raja-raja berperang untuk mengokohkan kerajaannya, untuk ekspansi, untuk mengokohkan teritorialnya, tapi apa yang Daud kerjakan? Dia diam. Lalu apa yang terjadi? Dia berzina dengan Batseba. Lalu Anda lihat ayat-ayat selanjutnya apa yang terjadi? Kekacauan demi kekacauan terjadi. Pemberontakan Absalom terjadi di situ. Saya ngucap syukur ya, kitab kita ini ditulis dengan sangat jujur sehingga kita bisa belajar juga dari para pendahulu kita. Dan di sini juga Tuhan artinya mau menjelaskan dengan supaya Anda dan saya ini mengerti dengan kuat. Jangan sampai kita memulai dengan cara yang salah. Ketika kita memulai dengan cara yang salah, Tuhan nggak rindukan loh sama sekali kekacauan itu terjadi dalam hidup kita. Sama sekali Tuhan tidak rindukan. Nah, ketika kita memasuki kepala tahun di mana Tuhan mendesain DNA tahun kita atau masa kita di tahun ini. Artinya kita harus ngerti bahwa grand design itu semuanya ditaruh di dalam pusat kesadaran manusia. Kalau saudara belajar itu di mana? Di kepala. Ya, ada sebuah contoh orang yang tangannya terputus lalu dicangkok. Ini perempuan tapi tangannya spare partnya gitu ya. Dia dicangkokkan dari laki-laki kulit hitam kalau nggak salah, dicangkokkan ke tangannya. Lalu apa yang terjadi beberapa tahun kemudian warna kulit tangan yang baru ini berubah. Bentuk tangannya juga berubah. Artinya rancangan DNA-nya itu mempengaruhi bentuk tangannya itu seperti apa. Salah satu contoh kalau misalnya kode DNA rusak itu seperti apa? Kayak orang kena radiasi, kena tembak radiasi, kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi kode DNA-nya rusak. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia luka, kan ada yang namanya pemulihan. Jadi ada yang namanya dipulihkan, itu kan ada daging yang menutupi luka yang awal. Nah, karena kode DNA-nya rusak, itu terus tumbuh sampai akhirnya menjadi bentuk yang mengerikan. Jadi ketika kode DNA itu rusak, itu yang terjadi. Nah, ketika saudara menyadari, oh ini DNA DNA tahun ini sedang dirancangkan, sebenarnya Anda dan saya sebenarnya sudah harus cukup mengerti. Artinya satu hal, kita menyadari kita ini tubuh Kristus dan kita harus terkoneksi dari kepalanya. Kepalanya siapa? Yesus sendiri. Saya membahas tentang Dalet. Itu ternyata menjelaskan tentang ini semua. Dalet itu ketika Dalet itu berbicara tentang pintu. Tertulis dalam firman Tuhan, satu-satunya pintu itu siapa? Yesus itu sendiri. Anda akan berpikir, oke, pintu apa yang aku masuki? Pintu breakthrough apa yang aku masuki? Anda ketika memulai satu demi satu, pintu yang pertama yang Anda harus masuki adalah pintu yang Yesus itu sendiri.
Ketika Anda pengen jalan pintasnya, nggak mau koneksi dengan Tuhannya dan lain sebagainya, ini akan menjadi hal yang mengerikan. Karena apa? Anda tidak akan menerima DNA Kristus di tahun itu akan mengerikan. Bukan tanpa alasan loh bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa tegar tengkuk. Kenapa? Karena Allah dengan umatnya digambarkan dalam perjanjian lama sama seperti kepala dan lehernya. Nah, ketika Tuhan menggambarkan hubungan Allah dengan manusia itu seperti seorang raja dan mempelainya. Anda lihat dalam perjanjian lama, ketika raja dan mempelainya itu sama seperti kepala dan leher. Kenapa bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk? Ya lehernya nih kaku gitu saudara. Ngerti maksud saya saudara? Sama seperti Tuhan sebagai kepala, lehernya bangsa Israel. Kenapa disebut dengan tegar tengkuk? Karena ini nggak bisa diarahin kemana yang Tuhan mau. Akhirnya dihajar lagi. Bukan tanpa alasan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus membuat permisalan. Saya akan bukakan ya saudara ya. Di dalam, tadi saya sempat buka. Ada satu permisalan, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu bukan berarti Tuhan Yesus tuh homeless ya. Itu yang membahas dengan tafsir seperti itu tuh dia tidak mengerti apa yang dia tafsirkan. Ketika dikatakan bahwa Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, itu berbicara tentang Yesus pada waktu itu tidak ada tempat untuk tidak bisa mempercayakan dirinya untuk meletakkan dirinya atas umatnya pada waktu itu. Nah sekarang umatnya siapa? Ya saudara dan saya ini. Pastikan kita ini terkoneksi dengan kepalanya. Itulah kenapa di dalam Wahyu dikatakan Tuhan berbicara dengan kuat tentang tahun ini. Saudara dan saya pelajari di dalam Wahyu 3 yang Philadelphia salah satunya, dan yang satu lagi tentang yang sebentar ya. Oke, Wahyu 3 ayat 14. Ya, itu kepada jemaat Laodikia. Philadelphia, Laodikia. Ini contoh yang sebenarnya seperti ekstrim kiri dan ekstrim kanan, tapi baiklah kita mempelajari kelemahan Laodikia jangan ada dalam hidup kita di tahun ini. Ini sangat mengerikan. Karena di situ dikatakan Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya sudah bahas sebelumnya, arti aslinya bukan permulaan dari ciptaan Allah, tapi arti aslinya itu ditulis sebenarnya bukan yang pertama, tapi the head of the creation of Yahweh. Jadi dia itu kepalanya dan semua ciptaannya itu adalah tubuh Kristusnya. Bisa ngerti maksud saya? Jadi kepalanya itu siapa? Yesus. Tapi ketika Anda pelajari tentang jemaat Laodikia di sini, saudara, ini mengerikan sekali. Anda dan saya sekali lagi harus memahami hal ini. Karena apa? Jangan sampai apa yang terjadi di jemaat Laodikia sampai terjadi dalam hidup kita. Terutama di pedalet ini, saudara. Ya. Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Oke, lanjutnya ya, Wahyu 3 ayat 15. Pak, males aku belajar kayak gini-gini. Pak, udahlah langsung tindakan profetik. Itulah kenapa banyak orang akhirnya nggak bisa ngalamin bersama dengan Tuhan. Ngerti maksud saya? Banyak orang berpikir, wah yang penting itu tindakan profetiknya, diolesnya itu, wah makin banyak minyaknya ya, kalau perlu sampai lengket di kepala, itu makin sip. Firman Tuhan mengatakan, kau akan mengetahui kebenaran yang kau ketahui itu akan memerdekakan kamu.
Ketika Anda menerima pengurapannya, Anda menerima gada besinya, tapi Anda tidak mengerti bagaimana mengoperasikannya, disitulah kekonyolan-kekonyolan terjadi. Dalam firman Tuhan dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam bahasa lain, terjemahan yang dikatakan, umatku perish karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Ya kan, dikasih senjata laras panjang nggak ngerti cara makainya, musuh datang senjata laras panjangnya dibuat pakai buat pentung gitu kan gitu. Punya granat nggak ngerti cara makainya, dipakai cuma buat dilempar-lempar ke musuh. Lah musuhnya ngerti cara makainya, pinnya ditarik dilempar balik ke kita, meledak lah, runyam saudara. Ya kan, kita kadang-kadang hal ini yang akhirnya kebanyakan anak-anak Tuhan gagal mengakses apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Karena apa? Lack of knowledge. Oke, saya akan lanjutkan. Iya ya Pak, jangan marah-marah. Lu saya nggak marah saudara. Lu Bapak kok tahu ini hati saya ada yang ngomong kayak gitu. Ya tahu aja pokoknya. Oke, Wahyu 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, Wahyu 3 ayat 15. Tidak dingin, tidak panas. Ya alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas, apa yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, apa? Ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Lanjut ya sampai habis ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku atau merkabah, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ketika Anda pelajari tentang jemaat Laodikia, ini yang sebenarnya tidak boleh ada dalam pikiran dan hati kita ketika kita memasuki Peidalet, yang pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa, Anda aktifkan aja ini. Tapi ini jelas ya dikatakan kepada jemaat di Laodikia. Ditulisnya di situ apa? Jemaat. Artinya mereka orang percaya nggak? Mereka orang percaya. Apalagi di sini dikatakan jemaat Laodikia, artinya mereka bergereja, mereka ada ibadahnya dan lain sebagainya. Namun ini adalah salah satu contoh jemaat yang ngusir Yesus dari rumahnya. Ngerti maksud saya? Itu apa buktinya? Mereka contoh orang-orang yang mengusir Yesus dari rumahnya. Saya mau nanya, di sini Yesus memposisikan dirinya dalam tegurannya. Dia di dalam atau di luar rumah itu? Di luar. Anda kalau misalnya ngelihat, di situ dikatakan apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Anda bayangkan betapa Tuhan itu ya sampai berusaha untuk sabar dengan saudara dan saya. Berusaha untuk sabar dengan jemaat Laodikia. Dia ngetok, tobat, nah tobat. Lu saudara, Tuhan itu panjang sabar, tapi yang gak maha sabar. Ngerti maksudnya ya? Tuhan tuh panjang sabar, tapi ya artinya jangan diukur panjangnya sampai segimana. Kalau diukur sampai panjang itu ada batasnya saudara. Ngerti ya saudara ya? Itulah kenapa ada yang disebut cawan murka dan lain sebagainya. Nah, disinilah kenapa kalau misalnya orang-orang ini tidak bertobat, apa yang terjadi?
Tuhan sebagai kepala kita, kepala jemaat, memuntahkan jemaat ini keluar dari tubuhnya. Ngerti maksudnya ya? Anggap tubuh Kristus itu seperti ya tubuh Kristus ya saudara dan saya kan gitu. Kita ini kan makhluk yang disusun dari jutaan sel. Betul ya saudara ya? Saudara dan saya ini makhluk yang disusun dari jutaan makhluk sel tunggal. Yang sebenarnya kalau Anda pelajari setiap sel dalam hidup dalam tubuh saudara itu, apakah mereka punya kesadaran dan kecerdasan? Punya. Ada yang pernah belajar biologi nggak? Anda tetesin darah, Anda lihat di dalam mikroskop, lalu Anda masukkan mikroba asing yang disebut sebagai bakteri atau apapun itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Si darah merah ini seakan-akan ya buka jalan buat darah putih. Darah putih bisa tahu di mana si penyusup itu masuk, dan darah putih itu akan mendatangi bakteri ini dan meledakkan bakteri tersebut. Loh, luar biasa loh. Kok bisa tahu tugasnya masing-masing? Nah, itulah salah satu contoh sel sehat dalam tubuh saudara dan saya. Mereka punya kecerdasan, mereka punya kesadaran, tapi kesadaran terpusatnya mereka tunduk dengan kepala kita, kan gitu. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Bagaimana saudara dan saya posisinya di hadapan Tuhan. Kalau kita connected dengan kepalanya, artinya DNA ilahi itu connected dengan saudara. Tapi kalau kita memisahkan diri dari kepala, kita punya karepnya sendiri. Lalu apa yang terjadi saudara? Sel tersebut akan menjadi sel liar. Lalu ketika sel tersebut menjadi sel liar, lalu apa yang terjadi? Akan bisa terbentuk seperti kanker dan lain sebagainya. Penyakit-penyakitnya. Kalau manusia untuk membuang sel liar itu apa yang dikerjakan? Operasi. Pak Sony ahlinya. Dioperasi, potong, dibuang, kan gitu. Tapi kalau Kristus Tuhan nggak perlu operasi. Diapain? Dimuntahkan. Ya, dalet. Tuhan itu ya mau kasih banyak hal yang ajaib buat saudara dan saya di tahun yang depan. Dalet, dalet. Saya mau kasih tahu. Secara khusus Anda ngerti ya, itu bicara tentang kuasa perkataan dan lain sebagainya. Tuhan akan kasih akses itu secara khusus di 10 tahun belakangan ini. Dalet, secara khusus di tahun ini Tuhan mau buka banyak pintu buat saudara-saudara. Tuhan bicara kayak gini dalam hidup saudara. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau nurut firmanku. Aku akan buka pintu bagimu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, dan aku tutup dan tidak ada satu pun yang bisa membuka. Artinya ada hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan buka dalam hidup saudara. Tapi jangan sampai apa yang terjadi kepada jemaat Laodikia ini ada dalam hidup kita. Lalu apa yang terjadi di jemaat Laodikia? Kenapa mereka memisahkan diri dari Kristus padahal mereka tetap disebut sebagai jemaat? Di sini dikatakan bahwa suam-suam kuku Pak. Ya betul, itu salah satunya. Tapi ini ayat 17 juga menjelaskan. Orang-orang yang seperti ini berkata, aku kaya dan aku memperkayakan diri. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin, buta, malang, dan telanjang. Dan seterusnya dan seterusnya. Ngerti maksud saya? Ini saya ngomong kayak gini, ini sembari ngomongi diri saya saudara. Loh kenapa? Ayo ini jujur lah, saya sama Pak Jo nih kemarin baru boleh terlibat dalam KKR sebesar itu. Kita nih nginjek-nginjek kepala kita terus, benar nggak? Supaya apa? Nggak gede kepala. Tapi kadang-kadang ya ini harus disaksikan. Sementara kita menyaksikan kepala kita gede, sembari kita nginjek kepala kita terus. Supaya apa? Jangan merasa jangan merasa berjasa, jangan merasa kita yang kuat dan lain sebagainya. Tapi ini harus disaksikan, mau nggak mau kita harus kasih tahu. Ngerti maksud saya saudara? Nah hal ini
Kenapa? Ini yang akan jadi permasalahan di Paydalet sehingga orang-orang tidak bisa menikmati pintu-pintu yang Tuhan bukakan. Kalau Anda pelajari, hamba-hamba Tuhan banyak saudara membahas tentang wah akan ada banyak pintu dibuka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi gimana cara masuknya? Itu yang jarang ada yang bahas. Gimana cara masuknya? Anda melihat dalet saudara itu artinya pintu. Tapi dalet itu memiliki arti yang sama dengan dalut. Dalut itu artinya apa? Miskin. Ketika Anda dan saya mau masuk di dalam pintu-pintu yang Tuhan bukakan, simple. Kita punya hati yang miskin di hadapan Allah. Menyadari ketidakmampuan kita. Sadari betapa kita hamba yang tidak berdaya tanpa Tuhan menjadi Tuhan kita. Walaupun seakan-akan dengan kekuatan kita semuanya pintu terbuka. Hati-hati saudara dengan itu semua. Anda kalau nonton film Top Gun kan kayak gitu saudara. Ada yang seseorang di akhir ceritanya tuh di film Top Gun itu kan si peran utamanya ini nyaris mati pada waktu balik, benar nggak? Terus akhirnya ada satu yang nolong. Di titik-titik akhirnya ada satu pesawat yang nolong mereka sampai akhirnya mereka semua bisa selamat. Tapi yang jadi pahlawan besarnya yang tadi nyaris mati itu. Nah itu posisinya sama antara kita dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang buat, tapi seakan-akan kita yang jadi pahlawannya. Dan Tuhan senang memang saudara dan saya untuk menerima yang namanya Tuhan tuh bukakan jalan kita. Dan ada damai sejahtera sukacita dalam hidup saudara itu Tuhan senang. Tapi jangan lupa, di balik itu semua Tuhan yang beresin semuanya. Dalut di hadapan Tuhan. Itu cara masuknya. Tapi setelah masuk apa yang terjadi? Ini saudara yang baru. Dalet itu disusun, memang dalet itu adalah salah satu alfabet Ibrani yang artinya pintu, kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti saudara dan saya akan dibawa sampai akhirnya miskin dan lain sebagainya. No. Itu bicara tentang bagaimana kita tuh bisa miskin di hadapan Tuhan. Kalau gini ya, bagaimana sih orang itu bisa negosiasi ketika seorang tersebut merasa punya kekuatan setara dengan dimana dia bernegosiasi kan gitu. Kalau yang lemah ini dia menyadari dia tidak punya kekuatan. Apapun yang lebih kuat ini minta, dia nggak punya alasan untuk menolak. Dia pasti akan menerima itu semua. Tapi kalau dia merasa kuat, dia akan negosiasi. Nah begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan minta sesuatu kita nego nggak? Kalau kita nego, kita belum miskin di hadapan Allah. Udah sekarang kita gimana? Nurut sama Tuhan. Karena ini loh yang Tuhan mau bawa. Dalet. Itu nanti kalau ditulis dalet itu berarti artinya dalet ini bisa dituliskan dengan 3 huruf. Dalet, lamet, taf. Nah, ini menarik. Dalet tadi saya udah bilang ya. Tuhan mau bawa saya masuk di dalam pintu itu. Dan pintu yang utama yang Anda dan saya harus masuki apa? Hubungan sendiri dengan Tuhan Yesus, relationship dengan Tuhan. Udah itu. Nah setelah Anda dibawa sama Tuhan masuk di situ, apa yang terjadi? Saya sampai terharu. Tuhan bilang, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 91 ya. 23. Benar ya 23 ya. Oh benar yang awal berarti. Saya cuma ngetes saudara, supaya nggak kelihatan lupa. Padahal ya lupa gitu ya. Ya nggak apa-apa saudara ya. Sebenarnya orang ngelihat saya jelek itu nggak apa-apa gitu. Ya, orang lihat saya jelek itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena apa? Itu di situ saya lebih aman sebenarnya ya. Daripada dilihat bagus itu serem. Nah, disitulah akan terjadi penggenapan Mazmur 23. Mazmur 23 itu apa hubungannya? Dalet, lamet, taf. Lamet itu berbicara tentang tongkat gembala. Jadi ketika saudara dan saya masuk di dalam pintu itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan hadir secara khusus dalam hidup saudara sebagai gembala. Dan bukan gembala yang biasa loh. Habis lamet apa? Taf. Taf itu berbicara tentang materai.
gembala yang memeteraikan domba-dombanya. Dan taf itu bukan cuma bicara tentang taf, tapi berbicara tentang tof. Tof itu apa? Yang the best. Artinya itu penggenapan Mazmur 23 toh. Membawa ke rumput hijau. Ini akan jadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah, kalau misalnya orang tidak menyadari bagaimana dia memasuki, wah Pak yang penting aku masuk yang tafnya aja langsung. Nggak bisa. Nggak bisa. Dalet, lamet, taf, urutannya udah kayak gitu. Ya. Jadi Anda kalau mau ngingat gimana ya di tahun ini hatiku harus gimana, Anda tulis. Kita ini P dalet. Nah dalet itu artinya ditulis 3 huruf. Dalet, lamet, taf. Dah susunannya kayak gitu. Anda harus punya dalet, kerendahan hati di hadapan Tuhan, hubungan dengan Tuhan pribadi. Kita harus punya lamet, kita mau digembalakan sama Tuhan untuk masuk di dalam taf, dimeteraikan saudara. Amin. Oke, sampai di situ saja. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, ingat di awal-awal tahun inilah Tuhan sedang menyusun DNA awal tahun saudara dan saya. Pastikan saudara dan saya terkoneksi dengan kepalanya, sehingga DNA-nya yang tersusun itu adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Amin. Kalau misalnya kita ngerti bahwa Tuhan sebagai kepalanya, udah Anda akan ngerti segala sesuatu blessing di dalet itu atau P dalet ini saudara. Ini yang Tuhan siapkan dan Anda bisa terima. Amin saudara. Nanti ada beberapa hal yang kita kerjakan, hal-hal profetik yang kita kerjakan. Tapi gini ya, tadi secara khusus tadi saya dapat pesan sama Tuhan, langsung saya ketik karena saya takut lupa saudara. Ya, mana tadi? Tadi di grup apa tadi ya? Solid. Ya maaf ya saudara ya, kadang-kadang otak saya kayak gini nih. Tapi ya saya ini yang ngucap syukur gitu ya, kok boleh. Oh ini ya. Oke. Jadi hari-hari ini head of the year mengingatkan, jadi gini ya, Anda juga harus mengerti kalau ini adalah kepala dari tahun ini. Kalau Anda pengen tubuh Anda sehat, Anda harus penuhi segala sesuatu yang di kepala dengan hal yang sehat. Di kepala tahun ini semua penyakit-penyakitnya, ketakutan, kekhawatiran, apalagi ketakutan, kekhawatiran, negative thinking, kecurigaan, semua yang berhubungan dengan hal-hal negatif yang dipikirkan, jangan ada di awal tahun ini. Penuhi segala sesuatunya dengan pikiran Kristus, pikiran ilahi. Saya nggak sebut dengan pikiran positif ya. Ya, saya nggak mau ngomong penuhi dengan pikiran positif. Nggak. Pikirkan yang ilahi. Ini pikiran negatif. Ini orang yang ngeblank nggak mikir apa-apa. Ada. Kadang-kadang saya kayak gitu. Ngaku. Ini orang yang berpikiran positif. Ini orang yang berpikir secara ilahi. Ketika Anda berpikir secara ilahi, segala sesuatu yang ilahi itu akan nyata dalam hidup saudara dan saya karena wadahnya siap. Amin saudara. Haleluya. Oke, tadi mana? Oke, penuhi hari-hari ini sukacita, hati yang menyembah. Tuhan akan menyusun DNA tahun ini. Hendaklah kita memastikan kita terhubung dengan Sang Kepala, yaitu Sang Alef itu sendiri, yaitu siapa? Yesus itu sendiri ya. Nanti secara khusus Anda pelajari lagi tentang apa saja di Pedalet ini, apa yang harus dikerjakan. Lihat apa yang saya jelaskan sebelumnya secara khusus. Anda kalau misalnya mau pelajari sedikit, Anda juga bisa melihat apa segala sesuatu yang di jemaat Laodikia jangan ada dalam hidup saudara.
penyakit-penyakitnya. Dan segala sesuatu yang ada di jemaat Philadelphia itu harus ada dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Kalau sudah jelas itu berbicara tentang pintu, artinya kita akan terhubung dengan yang namanya Yesus sendiri. Dan gak cuman itu bicara tentang, kalau pintu itu kan ada ininya, apa namanya? Kuncinya. Nah, nanti kalau Anda cari, ya kunci Daud itu sebenarnya. Amin. Oke, mari kita kerjakan. Haleluya, haleluya. Loh, ayo Om Erik, jangan duduk aja, ambil gitarnya. Terima kasih Tuhan. Boleh bagikan dahulu. Awali, mengakhiri tahun kemarin dengan kuat dan mengawali tahun ini dengan kuat. Amin. Isi dengan sukacita segala sesuatu yang ilahi. Nah, saudara, ini kan Anda akan dikasih seperti ini, saudara ya. Ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Ada roti, ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kenapa dibilang salah satunya dengan pemeliharaan Tuhan? 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, yang sisa apanya? Rotinya sama bakulnya ada 12 pasti, ya toh? Nah, ikannya habis. Nah, yang Tuhan mau untuk saudara dan saya, keluarga besar kita dikenyangkan, dipuaskan, boleh jadi berkat buat banyak orang, bahkan sisa 12 bakul. Amin. Lalu di sini ada kepala ikan. Ini berbicara tentang apa? Kita memasuki kepala tahun, tapi kita juga terkoneksi dengan kepala semesta ini. Dengan itu siapa? Yesus sendiri, ya. Wah, kita akan jadikan kepala dan bukan ekor. Ya, ingat, kepala yang utama Yesus. Ya. Lalu di sini ada apel dan nanti ada yang namanya madu. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan taruh, kemanisan demi kemanisan yang Tuhan taruh. Dan tidak cuman itu akan berbicara tentang ketajaman demi ketajaman yang Tuhan akan bukakan buat saudara dan saya. Ingat, pada waktu itu anaknya Saul kelaparan, terus dia ambil madu, dia makan madu, matanya terbuka. Ya, apa yang orang tidak pernah pikirkan, apa yang orang tidak bisa raba, Tuhan buka ini dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya memiliki mata yang lebih tajam. Di sini ada kismis, ada feedback. Di sini ada kismis juga, ada delima juga, saudara. Ini berbicara tentang pelipat gandaan yang Tuhan berikan. Ya. Mana madunya udah ada? Yang saya nggak ada. Oh ya udah. Ya, amin. Saya percaya walaupun tidak melihat. Supaya saya bisa berbahagia. Saudara, tempatnya nanti setelah selesai jangan dibuang, karena nanti Anda akan pakai lagi. Pakai buat apa? Gak usah nanya, pokoknya nanti itu dipakai lagi. Terus percaya walaupun tidak lihat, ya, Anda suruh saya percaya kan? Sekarang saya minta Anda percaya. Amin. Oke. Di sini kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Sini kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, lagi katakan ku yakin, karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini masa, ini waktunya Tuhan. Kami hidup berjalan dengan Engkau Tuhan. Tahun ini Tuhan, kami akan melihat Tuhan kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan terjadi buat hidup kami Tuhan. Kemenangan Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berjalan dengan Engkau, dan kami tahu terobosan itu terjadi buat kami Tuhan. Ku yakin Kau kemenangan kemenangan. Kemenangan. Tadi gue udah edukasi, gue aja. Mari kita terima saudara. Dari mana dulu? Barang semua juga nggak apa-apa. Iya. Kami terima Tuhan Ngerti dulu yang tadi. Kami terima Tuhan hari ini. Blessing Tuhan, roh sasana Tuhan. Apa yang tersembunyi, berkat yang tersembunyi sudah disingkapkan bagi kami Tuhan. Dan apa yang sudah disingkapkan hari ini kami terima Tuhan. Dan semuanya jadi dalam hidup kami Tuhan. Kami terima, kami makan, dan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Makan. Haleluya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Nice. Cek. Cek. Masuki tahun ini dengan sukacita, saudara ya. Excited dengan apa yang Tuhan berikan. Cuma tinggal kurang sedikit uraminya sudah. Kurang sambal cobek. Oh yang biru. Loh, aku dari tadi pakai yang ini. Oh pakai ini. Naikkan pengucapan syukur kita saudara. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memberikan yang namanya jaminan. Oh hari ini Tuhan berikan yang namanya jaminan.
Tuhan berikan yang namanya pemeteraian di awal. Ingat, Dalet, Lamet, Taf. Tuhan mau kasih jaminan, Tuhan mau kasih pemeteraian. Bukan cuman itu lagi, Tuhan mau kasih pemeliharaan. Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesusku. Oh, terima dengan iman dan masuk jadi dalam hidup saudara dengan pengucapan syukur. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Ini ada persembahan. Doa sendiri, semua harus doa sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Oh Tuhan, Tuhan. Sebenarnya tadi barusan saya nanya sama Jo, hari ini harusnya nggak ada persembahan, tapi saya dapat secara khusus pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ataupun korban apapun yang saudara mau naikkan, doa masing-masing saudara tentang hal ini. Tadi apa yang Jo sampaikan, Anda harus ngerti saudara. Anda bisa menaikkan dengan ketaatan. Kalau Anda mau naikkan korban saudara, persembahan saudara dengan bentuk ketaatan, artinya saudara tahu Tuhan Roh Kudus taruh secara khusus dalam hidup saudara, maka Anda bisa menaikkan dengan ketaatan. Adapun dari saudara bisa menaikkan karena luapan sukacita saudara, bagaimana Anda menghargai apa yang Tuhan berikan dari pengucapan syukur saudara. Nah, kalau itu Anda bisa sesuai dengan apa yang Anda naikkan, pengucapan syukur saudara. Bagaimana Anda menghargai hal tersebut, ataupun Anda mau menaikkan sebagai korban, sebagai sesuatu yang sakit tapi ada sukacita di situ. Mari Anda naikkan masing-masing di hadapan Tuhan secara pribadi. Tanya. Adapun itu sebagai respon saudara, atau ketaatan saudara, ataupun pengucapan syukur saudara, ataupun ketaatan saudara di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan kasih tahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yang pasti satu hal Tuhan kasih tahu, ada sukacita. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Dan engkau diberkati Tuhan dengan semua berkat yang terbaik. Kebajikan, kemurahan, perkenanan Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Apa yang kau kerjakan, engkau lihat tangan Tuhan mengerjakan lebih dahulu buat engkau. Lumbungmu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tuhan membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada
terkutuk, tidak ada kerugian. Karena Tuhan sendiri yang membukakan pintu berkat buat engkau. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, ya sana toba. Nomor rekeningnya tampil lagi. Saya mau kasih koreksi dulu. Ayo. Cabut colok. Duduk. Jangan berdiri terus, kasihan. Duduk. Saudara, Anda menabur buat Bible study ini di rekening yang di atas, saudara. Jangan yang di bawah khusus misi. Yang di atas khusus untuk Bible study ini. Anda kan nyewa gedung ini kan bayar. Nah, ayo bareng-bareng. Saudara, nomor rekening yang di atas nama Pak Nugraha Lestantun. Oke, itu saudara, beberapa bulan yang lalu kami buat sebuah film, buat sebuah miniseri, karena ternyata ada banyak orang-orang di kita ternyata punya bakat-bakat terselubung yang ternyata pinter acting, saudara. Dan hari ini kami launching untuk episode yang pertama buat yang masih streaming, yang masih streaming sampai sekarang masih live kan?